Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Islami Village Tangerang bersama dengan Ibu Leni Nurmianti MSI pada mata kuliah Pengantar Pendidikan Anak Usia Dini akan mempersembahkan rencana pembelajaran semester. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi walau dalam media virtual. Hari ini Ibu Leni akan menjelaskan ya pada pertemuan pertama ini terkait dengan rencana pembelajaran semester yang akan kita laksanakan selama 6 bulan ke depan. Pada mata kuliah yang akan Bu Leni ampu ya, yaitu mata kuliah Pengantar Pendidikan Anak Usia Dini. Nah, mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti dari prodi kita, yaitu Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini dengan bobot SKS-nya sebanyak 2 SKS ya. Terus nanti RPS ini akan Ibu share ya di grup, di WA grup, dan teman-teman bisa membaca dan mempelajari terkait dengan capaian pembelajaran apa saja sih yang akan dicapai gitu ya. Terus juga ada capaian pembelajaran pada mata kuliah yang akan diberikan kepada teman-teman semua ya. Juga ada petanya seperti apa, ini peta CPL dan CPMK-nya. Dan diharapkan pada mata kuliah ini mahasiswa mampu menjadi pendidik yang memiliki kompetensi unggul di bidang pendidikan anak usia dini dan menciptakan pendidikan anak usia dini yang berkualitas unggul. Nah, ini harapannya ketika teman-teman sudah mempelajari mata kuliah ini, teman-teman itu tidak lagi gamang, itu tidak lagi bingung. Apa sih pendidikan anak usia dini itu? Terus kenapa pendidikan usia dini menjadi penting? Kenapa anak usia dini di masa-masa kemasnya itu harus diberi stimulus? Nah, nanti kita akan bahas nih lebih dalam ya pada mata kuliah Pengantar Pendidikan Anak Usia Dini. Di dalam mata kuliah ini ada bahan kajian ya, yaitu materi pembelajarannya. Yang pertama, minggu depan kita akan membahas tentang hakikat pendidikan anak usia dini. Yang kedua, pentingnya pendidikan anak usia dini. Yang ketiga, konsep dasar pendidikan anak usia dini. Yang keempat, prinsip-prinsip pendidikan anak usia dini. Yang kelima, peran keluarga. Yang keenam, pendidikan anak usia dini dalam perspektif ajaran agama Islam. Setelah pertemuan keenam, biasanya kita akan melaksanakan UTS ya. Kita mengevaluasi selama 3 bulan pertemuan itu seperti apa di UTS ya. Lalu kita lanjutkan setelah UTS bahan kajian kita dengan materi pendidikan anak usia dini menurut Abdullah Nasih Ulwan dalam kitabnya Tarbiyatul Aulad. Ini juga akan Ibu kenalkan kepada teman-teman semua untuk memahami pandangan dari ulama. Salah satunya yang Ibu ambil adalah pendapat dari Abdullah Nasih Ulwan. Kalau yang punya bukunya silahkan dibaca dan dipelajari. Yang kedelapan, ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Yang kesembilan, kualifikasi profesional guru anak usia dini. Nah, ini kenapa sih pentingnya kita kuliah nih para guru atau para calon guru? Nah, di sini juga kita akan pelajari ya. Yang ke-10 adalah perencanaan pembelajaran pendidikan anak usia dini. Yang ke-11, metode pembelajaran pendidikan anak usia dini. Yang ke-12, kecerdasan pada anak usia dini. Yang ke-13, pertemuan sebelum UAS, kita akan membahas tentang strategi pembelajaran di pendidikan anak usia dini. Nah, dari 1 sampai 13 ini adalah bahan kajian yang akan kita kaji, yang akan kita telaah lebih dalam ya, sehingga teman-teman itu
ketika menjadi seorang guru, pendidikan anak usia dini, atau calon guru, atau calon orang tua, dan yang sudah menjadi orang tua, itu bisa paham gitu ya. Pentingnya masa-masa emas anak, pentingnya kita memahami di masa-masa yang sensitif itu seperti apa gitu kan. Terus faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan mereka, apa saja sih cara-caranya atau strateginya yang bisa menghasilkan gitu ya, atau mengoptimalkan proses pembelajaran kepada anak. Nah, ini ya. Di sini juga di RPS ini ya, rencana pembelajaran semester, ada kemampuan akhir tiap tahapan. Teman-teman bisa baca dan apa saja sih indikatornya yang akan kita kaji. Misalnya di sini yang pertemuan pertama masih mampu mengurai konsep hakikat pendidikan anak usia dini. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas nih makna pendidikan itu seperti apa. Nah, kita juga akan menganalisis tentang makna anak usia dini bagaimana. Yang ketiga, kita juga akan menganalisis makna hakikat pendidikan anak usia dini itu bagaimana. Ya, karena 2 SKS setiap pertemuan, jadi kita akan lebih dalam mengkaji gitu ya, sampai kita tuh paham gitu, kalau bisa tuh sampai oh begini gitu kan, oh ternyata harus begini, oh ini toh yang menjadi dasarnya ya, teman-teman tuh harus paham ya. Jadi ketika kalau bisa sebelum mempelajari ini teman-teman boleh searching di Google ya, jadi pada saat diskusi teman-teman punya bahan untuk kita sharing session itu seperti apa, bisa melalui teori, bisa juga melalui pengalaman yang didapat di rumah pada saat mendidik anak ataupun di sekolah pada saat mendidik anak didik kita. Ya, silahkan dibaca RPS-nya oleh teman-teman semua. Nanti kita juga banyak belajar ya, bagaimana sih cara membuat PowerPoint, cara membuat makalah. Sedikit Ibu akan bimbing kalau memang diperlukan ya. Seperti itu ya teman-teman. Ini silahkan dibaca semuanya. Insya Allah untuk mata kuliah ini belum Ibu berikan makalah, belum Ibu berikan tugas, masih akan dibimbing, diarahkan ya lebih dalam gitu kan, sehingga bisa gitu kan, bisa tercerahkan, bisa dipahami. Kalaupun ada tugas itu sifatnya mungkin kuis ya, kuis untuk teman-teman belajar secara mandiri. Di sini ada self direction learning ya, belajar sendiri itu seperti apa. Bisa nanti resume jurnal, misalnya Ibu Leni kasih jurnal, teman-teman bikin resumenya, atau nanti Ibu bikin pertanyaan, teman-teman jawab dan jawabannya masing-masing dikirim ke email ya. Mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu lagi di minggu-minggu berikutnya. Sehat selalu, jaga kesehatannya, jaga semangatnya. Terus jangan pernah mudah lelah, jangan pernah mudah menyerah. Terus selesaikan ketika kita sudah memulai sesuatu perjalanan, maka selesaikan perjalanan itu sampai kita berhasil. Terima kasih ya teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.